Malam itu, hujan turun perlahan, membasahi tanah merah di tepi kampung Kuala Pilah. Lampu-lampu minyak di rumah kayu tradisional Aisyah memantulkan cahaya ke dinding, membentuk bayangan-bayangan yang bergerak perlahan, seolah ikut menari dengan hembusan angin. Aisyah duduk di beranda rumahnya, memeluk lutut sambil menatap hujan. Sesuatu dalam dirinya terasa kosong, seperti ada bahagian yang hilang tetapi dia sendiri tidak tahu apa. Sejak beberapa bulan terakhir, Aisyah sering merasa ada sesuatu yang mengikuti setiap langkahnya. Suara lembut kadang memanggil namanya di tengah malam. Bayangan samar terlihat di sudut matanya. Namun, setiap kali dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Dia pernah menceritakan hal ini kepada Hafiz, teman baiknya sejak kecil, tetapi Hafiz hanya menggelengkan kepala. Aisyah, jangan terlalu pikirkan benda tak wujud. Mungkin kamu letih kerja sahaja, katanya, menenangkan. Namun malam itu, perasaan Aisyah lain. Ada sesuatu yang menuntut perhatian, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logik. Tiba-tiba, hujan berhenti dan udara menjadi hening, kecuali suara jarum jam di ruang tamu. Dari sudut matanya, dia melihat bayangan lelaki tinggi, berpakaian serba hitam, berdiri di ujung jalan kampung. Aisyah menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. "Siapa itu?" bisiknya. Tapi hanya hening yang menjawab. Keesokan paginya, Aisyah mendatangi rumah Mak Teh Salmah, perawat tradisional yang terkenal di kampung. Mak Teh Salmah, dengan rambut yang sudah memutih, wajah penuh garis dan mata yang tajam seperti menembus jiwa, menyambutnya dengan senyuman tipis. "Kau datang karena rasa kehilangan itu, bukan?" "Aku tahu," katanya tanpa basa-basi. Aisyah terkesiap. "Macam mana Mak Teh tahu?" tanyanya. Suara bergetar. Mak Teh menatap Aisyah dalam-dalam, kemudian berkata, "Ada sesuatu dalam dirimu, anakku. Sesuatu yang bukan milik dunia ini." Susuk. Ia bukan sahaja memperindah atau memberi pesona. Ia mengikat, dan ada syarat yang kau belum sedar. Aisyah merasa kepala berdenyut. Selama ini, dia hanya tahu susuk dari cerita-cerita lama neneknya. Benda mistik yang boleh membuat orang cantik, disukai, dan tak mungkin ditinggalkan. Tapi tidak pernah ada yang menjelaskan bahaya yang mengikat hati dan jiwa. Hafiz muncul tiba-tiba. Wajahnya penuh cemas. "Aisyah, kau oke ke? Aku rasa malam tadi kau keluar tanpa cakap apa-apa," katanya sambil memegang tangan Aisyah. Namun, sebelum Aisyah sempat menjawab, Mak Teh Salmah menggeleng. "Kau harus dengar aku dulu, Hafiz. Ini bukan cerita biasa." Mak Teh membawa mereka ke ruang belakang rumahnya, dipenuhi dengan pelbagai peralatan tradisional, bekas serbuk herba, lilin, kain batik lama, dan gambar-gambar lama kampung yang penuh simbol gaib. Dengan suara tenang namun tegas, Mak Teh menjelaskan, "Aisyah, susuk yang kau pakai bukan susuk biasa. Ada roh yang terikat dalam setiap batang jarum. Dia tidak akan membiarkanmu pergi, kecuali kau faham rahasia di sebaliknya dan bersedia membayar harganya." Aisyah menunduk. Jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu membekukan dirinya. "Tapi, siapa yang akan membayar harga itu, Mak Teh?" "Aku?" Suaranya nyaris berbisik. Mak Teh mengangguk perlahan. "Ya, anakku. Dan mungkin kau tidak sendiri dalam perjalanan ini. Ada orang lain yang ingin mengambil keuntungan dari susuk itu, dan mereka tidak akan berhenti," katanya sambil menatap Hafiz dengan serius. Di luar, hujan turun lagi, seakan menepati ketegangan di ruang kecil itu. Bayangan lelaki misteri malam tadi kembali muncul di mata Aisyah, seolah menunggu, mengawasi, mengingatkan bahwa rahasia susuk itu tidak akan mudah dilepaskan, dan bahwa Aisyah tidak akan bisa pergi begitu sahaja tanpa memahami harganya. Kehadiran Farid dan pertaruhan susuk. Sejak pertemuan itu dengan Mak Teh Salmah, hidup Aisyah terasa seperti berjalan di tepi jurang. Setiap langkah dipenuhi rasa takut dan tanda tanya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi aneh. Bayangan lelaki tinggi dengan mata hitam menatapnya, bisikan lembut yang memanggil namanya, dan jarum kecil berkilau di atas lantai rumahnya. Hafiz tetap berada di sisinya, mencoba menenangkan,
namun dirinya sendiri mulai merasa terganggu oleh ketegangan yang tidak terlihat. 1 minggu kemudian, seorang lelaki muncul di kampung. Namanya Farid. Ia tampak asing di mata penduduk, dengan wajah tampan tetapi misteri. Sorot matanya tajam dan penuh rahasia. Dia datang dengan niat yang jelas, ingin bertemu Aisyah. "Saya dengar kau memerlukan jawaban tentang susuk itu," ucapnya, tenang namun tegas, ketika mereka bertemu di tepi sungai dekat hutan rimba kampung. Aisyah menatapnya penuh curiga, sementara Hafiz berdiri di belakangnya, menentang setiap langkah Farid. Farid menyambut tatapan mereka dengan senyum tipis. "Aku tahu kau takut. Tapi percayalah, aku bukan musuhmu. Aku hanya ingin membantu kau memahami rahasia yang kau bawa." Aisyah ragu, tetapi sesuatu dalam dirinya membuatnya tetap diam, mendengar setiap kata Farid. Susuk itu bukan sekadar keindahan atau pesona. Ia adalah ikatan antara manusia dan roh, lanjut Farid. Dan setiap ikatan ada syaratnya. Kau harus faham, dan kau harus bersedia membayar harga yang benar. Hafiz mencelah dengan suara tegas. "Kau siapa? Kau datang begitu saja, bercakap tentang perkara yang kita sendiri tidak fahami. Jangan coba menakut-nakutkan Aisyah." Farid menunduk. Matanya tetap menatap Aisyah. "Aku tidak berniat menakutkan. Aku pernah melalui ini. Aku tahu kesakitan yang kau rasai." Malam itu, Farid menceritakan kisahnya. Ia berasal dari kota Seremban, tetapi keluarganya sudah lama mengetahui ilmu susuk. Mereka mewarisi rahasia itu, namun satu kesalahan telah membuat roh susuk itu mengikat dirinya sendiri. "Aku mengerti rasa kehilangan, rasa tidak bisa pergi, dan rasa terikat yang kau alami," katanya. Aisyah semakin merasa takut namun juga tertarik. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang benar, namun ada juga sesuatu yang menyeramkan. Keesokan harinya, Makteh Salmah mengunjungi Aisyah. Dengan suara rendah, ia menasihati, "Farid bukan sembarangan orang. Tapi hati-hati, anakku. Mereka yang bermain dengan susuk tidak pernah benar-benar bebas. Ada yang datang dengan niat baik, ada yang datang dengan niat jahat. Kau harus bijak memilih siapa yang kau percaya." Hari demi hari, Aisyah mulai merasakan perubahan. Tubuhnya terasa ringan ketika Farid berada di sisinya, tetapi ada rasa aneh yang menghantui, seolah ada kekuatan lain yang ingin mengambil alih hidupnya. Hafiz menjadi semakin gelisah. Matanya selalu mencari-cari tanda bahaya. Suatu malam, Aisyah terdengar suara jauh memanggil namanya dari hutan rimba. Suara itu familiar, namun penuh kemarahan dan kesedihan. Tanpa disadari, jarum susuk di lehernya bergetar, memancarkan cahaya merah samar. Aisyah berlari ke arah suara itu, diikuti Hafiz dan Farid. Di tengah hutan, mereka melihat sosok samar berdiri di bawah pohon tua. Bayangan itu menatap Aisyah dengan mata kosong, seolah menuntut sesuatu. Farid menghentikan langkah Aisyah. "Jangan sentuh dia," serunya. "Itu roh susuk yang kau bawa. Ia tidak akan membiarkanmu pergi tanpa membayar harga." Aisyah terdiam, menatap roh itu. Rasa takut bercampur penasaran. Hafiz memegang tangannya, mencoba menenangkannya. "Aisyah, kita harus kembali. Ini terlalu berbahaya." Tapi Aisyah menolak. Hatinya terikat oleh rasa ingin tahu. Dalam hatinya, dia tahu perjalanan ini baru bermula. Rahasia susuk yang dia pakai bukan sekadar keindahan, tapi juga ujian. Ujian yang akan menuntut keberanian, pengorbanan, dan pemahaman tentang apa yang benar-benar berarti bagi dirinya. Hutan malam itu sunyi. Hanya terdengar bisikan angin dan detak jantung mereka yang cepat. Cahaya jarum susuk di leher Aisyah berdenyut semakin kuat, menandakan bahwa ikatan itu bukan sekadar misteri. Ia adalah janji, ikatan, dan mungkin penjara yang tidak bisa dilepaskan begitu sahaja. Dan di sana, di tengah kegelapan, mereka bertiga menyadari satu perkara. Rahasia susuk itu tidak akan pernah membiarkan siapapun pergi tanpa harga, dan perjalanan mereka baru saja bermula. Ikatan roh susuk dan rahasia yang tersembunyi. Hari-hari berlalu, namun ketegangan antara Aisyah, Hafiz, dan Farid semakin terasa.
Susuk di tubuh Aisyah seakan hidup sendiri, kadang menimbulkan rasa hangat di kulitnya, kadang berdenyut seperti ada makhluk yang menuntut perhatian. Bahkan ketika dia sedang bekerja di kedai kain milik keluarganya, jarum kecil itu terasa seperti menekan, mengingatkan bahwa sesuatu sedang mengintainya. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Bayangan lelaki misteri yang dilihatnya di kampung beberapa minggu lalu kembali muncul dalam mimpi. Kali ini lebih jelas. Wajahnya tampak dingin. Matanya menatap Aisyah seolah menuntut sesuatu yang belum pernah dia mengerti. "Kenapa kau memilihku?" Suara itu bergema di kepala Aisyah. Hatinya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ini bukan mimpi biasa. Ini adalah peringatan. Pagi berikutnya, Aisyah menemui Mak Teh Salmah di rumahnya. Mak Teh duduk bersila di atas tikar. Lilin kecil di sekelilingnya berkerlap-kerlip, sementara aroma herba menyebar di udara. "Anakku." Roh yang terikat pada susuk itu semakin kuat. "Ia mengenali ketakutanmu, dan ia ingin kau bayar harga yang nyata," kata Mak Teh dengan nada serius. "Ini bukan permainan, Aisyah. Susuk bukan hanya kecantikan atau pesona. Ia adalah perjanjian antara manusia dan dunia gaib." Aisyah menunduk. Jantungnya terasa seperti dihimpit. "Harga? Apa yang harus aku bayar, Mak Teh?" tanyanya lirih. Mak Teh menghela nafas. Kadang roh itu ingin dikawal, kadang ia ingin kebebasan. "Kau harus memahami niatnya. Dan ada orang lain yang mungkin ingin memanfaatkan susuk itu. Mereka bisa datang dengan niat yang jahat, dan kau harus siap menghadapi itu." Hafiz, yang berdiri di sudut, menatap Aisyah dengan tegas. "Aisyah, jangan ikut campur dengan Farid atau orang-orang ini. Aku tidak peduli sesungguhnya kau ingin tahu rahasia itu, tapi kau harus lindungi diri sendiri." Aisyah menatap Hafiz, melihat ketulusan di matanya. Namun ada perasaan lain yang mengganggu, rasa ingin tahu yang tak bisa dibendung. Tak lama kemudian, Farid muncul di halaman rumah Mak Teh, membawa sebuah kotak kayu berukir halus. "Ini alat lama dari keluargaku. Ia bisa membantu kau berkomunikasi dengan roh itu, Aisyah. Tapi kau harus berani. Dan kau harus tahu risiko yang kau hadapi," katanya sambil membuka kotak itu, memperlihatkan beberapa jarum susuk, daun-daun herba kering, dan beberapa kertas kuno bertulis simbol. Aisyah menggigil. Tapi dia tahu ini adalah jalan yang harus ditempuh. Bersama Hafiz dan Farid, mereka memulai ritual kecil di tengah malam, di halaman belakang rumah Mak Teh yang sepi. Lilin berkerlap-kerlip. Udara malam yang lembab terasa pekat. Farid memandu Aisyah untuk memegang jarum susuk di tangan kirinya, sementara Hafiz menyalakan beberapa daun herba di atas bara kecil. Aroma yang tajam memenuhi udara, membuat mereka hampir tersedak. Tapi ritual itu harus diteruskan. Saat Aisyah menatap jarum itu, bayangan lelaki misteri dari mimpinya muncul di depan mereka, nyata namun samar. Suara bisikannya bergema di telinga Aisyah. "Kau memilih aku, maka kau harus faham. Aku bukan sekadar kekuatan. Aku adalah janji yang kau ikat sendiri." Aisyah menelan ludah. Hatinya penuh takut namun juga tekad. Ia tahu bahwa roh ini bukan musuh sepenuhnya, tapi juga bukan sahabat. Ritual itu berlangsung hampir sejam, dan roh susuk mulai menunjukkan bentuknya lebih nyata. Ia bergerak di udara, memancarkan cahaya merah samar yang menyoroti wajah Aisyah. Farid memegang tangannya, membisikkan doa dan mantra untuk menenangkan roh itu, sementara Hafiz terus berjaga, matanya tidak lepas dari bayangan gelap di sekeliling mereka. Ketika ritual selesai, roh itu perlahan menghilang, meninggalkan jarum yang berdenyut di tangan Aisyah. Ia kini memahami sedikit tentang ikatan susuk. Roh itu tidak akan membiarkan dirinya pergi tanpa harga, tapi ia juga memberi tanda bahwa rahasia yang lebih besar sedang menanti. Aisyah menatap Farid, kemudian Hafiz, menyadari satu hal, perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya sendiri. Ia kini terjerat dalam dunia gaib, dengan risiko yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Di luar, angin malam berhembus lembut, membawa bisikan-bisikan dari hutan rimba. Aisyah merasakan sesuatu bergeser dalam dirinya. Ikatan susuk itu semakin kuat, dan rahasia yang tersembunyi di balik keindahan dan pesonanya kini mulai menampakkan bayangan nyata. Malam itu,
Ketiga mereka duduk dalam keheningan, menyadari satu kebenaran yang menakutkan. Rahasia susuk ini tidak akan membiarkan siapapun pergi tanpa menghadapi ujian yang berat, dan perjalanan mereka baru saja memasuki bab yang paling gelap. Rahasia masa lalu Aisyah dan ujian susuk. Sejak malam ritual itu, Aisyah merasa tubuhnya tidak lagi sama. Susuk di lehernya seakan hidup sendiri, bergerak di bawah kulit, memberi rasa hangat sekaligus dingin, seolah roh itu menunggu sesuatu. Ia sering terjaga di tengah malam, mendengar bisikan samar yang memanggil namanya, memintanya mengingat sesuatu yang telah lama terkubur dalam ingatannya sendiri. Hafiz memperhatikan perubahan itu dengan cemas. Aisyah, kau nampak lain. Ada sesuatu yang dia coba beritahu kau. Tanyanya suatu petang ketika mereka duduk di tepi sungai kampung. Aisyah menatap air yang mengalir perlahan, memikirkan kata-kata Farid dan Makteh. Ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi dalam hidupnya. Rahasia masa kecil yang seakan hilang dari ingatan. Farid muncul di sisi mereka. Langkahnya ringan namun pasti. Roh itu tidak pernah salah pilih. Ia mengikatmu karena ada sesuatu dalam dirimu yang perlu ia ungkapkan. Kau perlu mencari ingatan yang hilang, kata Farid. Wajahnya serius. Matanya menatap Aisyah penuh ketegasan. Malam itu, Aisyah kembali ke rumahnya, duduk di beranda, memandang hutan rimba yang gelap. Ia mulai mengingat fragmen masa kecil, bermain di halaman rumah neneknya, suara orang tua yang memperingatkannya agar jangan terlalu dekat dengan pusara tua di hutan, dan sebuah kota kecil yang selalu dijaga neneknya dengan penuh rahasia. Fragmen itu samar, tapi ada rasa yang mengikatnya. Ia merasa roh susuk itu menuntunnya untuk mengingat. Keesokan harinya, Aisyah menemui Makteh Salmah lagi. Makteh menyambutnya dengan senyum tipis, tetapi matanya serius. Anakku, roh itu tidak akan membiarkanmu pergi tanpa mengetahui siapa dirimu yang sebenar. Kau harus bersedia menghadapi kebenaran yang mungkin menyakitkan. Kadang jawaban itu tersembunyi dalam masa lalu, bukan masa kini. Farid membantu Aisyah untuk melakukan satu ritual kecil untuk mengingat ingatan lama. Mereka duduk di ruang belakang rumah Makteh. Lilin dinyalakan mengelilingi mereka, dan beberapa daun herba dibakar di atas bara kecil. Farid membimbing Aisyah untuk memejamkan mata dan merasakan energi susuk yang mengalir di tubuhnya. Perlahan, bayangan masa kecil Aisyah muncul di matanya. Neneknya sedang menulis sesuatu di kotak kayu tua, di bawah cahaya lilin yang temaram. Tiba-tiba, roh susuk muncul di hadapan mereka, lebih jelas daripada sebelumnya. Matanya menatap Aisyah, seolah menuntut agar ia membuka kotak rahasia itu. Ini kotak nenekku. Aisyah hampir berbisik, jantungnya berdegup kencang. Farid mengangguk. Ya, semua jawaban ada di dalamnya. Kau harus berani melihat, atau roh itu tidak akan pernah berhenti menuntut perhatianmu. Hafiz menatap Aisyah dengan wajah cemas. Aisyah, kau pasti mahu lakukan ini? Aku takut jika kau terlalu jauh dalam dunia ini, kau tidak akan kembali sama. Tapi Aisyah tahu, ini adalah jalan yang harus ditempuh. Ia membuka kotak itu perlahan, menemukan sehelai kain batik tua, beberapa jarum susu kecil, dan selembar surat lama. Surat itu ditulis dengan tulisan neneknya sendiri, berisi pesan. Anakku, jika kau membaca ini, kau harus paham bahwa susuk bukan sekadar keindahan. Ia adalah ikatan, dan ikatan ini hanya bisa dilepas jika kau berani menghadapi kebenaran yang tersembunyi. Saat Aisyah membaca surat itu, roh susuk bergetar di udara, menandakan keseriusan ikatan itu. Ia mulai merasakan pengaruh susuk lebih kuat dari sebelumnya, seperti ada dorongan yang menuntunnya untuk mencari kebenaran tentang dirinya sendiri dan keluarganya. Farid menatapnya, menenangkan. Kau harus bersedia, Aisyah. Ini baru permulaan. Rahasia yang kau temui akan mengubah pandanganmu tentang dunia, tentang dirimu, dan tentang orang yang kau percayai. Malam itu, Aisyah tidak tidur. Ia duduk di beranda, memeluk lutut, menatap hutan rimba yang gelap. Bayangan roh susuk terlihat samar di antara pepohonan, seolah menunggu. Ia menyadari satu hal yang menakutkan. Rahasia masa lalu ini bukan sekadar cerita lama. Ia adalah kunci untuk memutus ikatan susuk,
tetapi juga pintu menuju bahaya yang lebih besar. Hafiz duduk di sampingnya, diam namun setia, sementara Farid menunggu di luar, bersedia membimbing Aisyah menempuh ujian yang lebih berat. Dan di tengah hutan malam itu, angin berbisik lembut, membawa pesan yang samar namun jelas. Perjalanan Aisyah untuk mengungkap rahasia susuk ini belum selesai, dan ujian sesungguhnya baru saja bermula. Setiap langkahnya kini penuh risiko, dan roh yang terikat dalam susuk tidak akan membiarkan siapapun pergi tanpa menghadapi kebenaran yang pahit. Tekanan roh susuk dan pertaruhan hati. Beberapa malam setelah Aisyah menemukan surat neneknya, suasana di rumahnya berubah. Jarum susuk di lehernya berdenyut semakin kuat, seolah roh yang terikat menuntut perhatian dan kepatuhan. Aisyah merasa tubuhnya lelah, pikirannya kacau, dan emosinya seperti digoncang gelombang yang tak berujung. Hafiz memperhatikan perubahan itu dengan penuh kekhawatiran. Aisyah, kau harus berhenti sebentar. Jangan terlalu lama terperangkap dengan roh itu. Aku takut kalau kau kehilangan diri sendiri, katanya lembut, tapi matanya mencerminkan ketakutan yang nyata. Namun Aisyah tahu, dia tidak bisa lari. Ada dorongan yang memaksanya mencari jawaban, mengungkap rahasia masa lalu, dan menghadapi roh yang kini seolah menjadi bagian dari dirinya sendiri. Malam itu, ia memutuskan untuk menemui Farid di rumahnya di pinggir kampung. Farid menyambutnya dengan tenang, matanya penuh serius. Aisyah, kau harus bersiap. Roh itu tidak lagi sekadar pengawas. Ia mulai menuntut sesuatu yang lebih dalam. Ia ingin kau benar-benar mengerti ikatan yang kau bawa. Dan kau harus tahu, harga yang dimaksud mungkin bukan sekadar kesakitan fisik, tapi juga perasaanmu sendiri. Di dalam rumah Farid, lilin-lilin dinyalakan, aroma herba memenuhi udara, menciptakan suasana misteri yang tebal. Farid meminta Aisyah untuk duduk bersila, menutup mata, dan merasakan energi susuk yang mengalir di tubuhnya. Perlahan, bayangan merah samar muncul di hadapannya. Roh susuk itu, kali ini lebih nyata, lebih menakutkan. Matanya menatap Aisyah dengan intensitas yang hampir menyakitkan, seolah menuntut loyalitas dan keberanian. Aisyah, suara Farid lembut namun tegas. Kau harus menghadapi roh itu sendiri. Aku hanya bisa membimbing, tapi kau yang harus bicara dengannya. Hafiz berdiri di pintu, ragu antara ingin membantu atau menjaga jarak. Hatinya gelisah melihat Aisyah terjebak dalam ikatan yang tak kasat mata. Namun dia tahu tidak ada cara lain. Aisyah menarik napas panjang dan berbicara, suaranya hampir berbisik. Aku ingin faham. Aku ingin tahu kenapa kau memilihku. Apa yang kau mahu dariku? Bayangan roh susuk itu bergoyang pelan, seperti menari di udara, dan kemudian suara lembut terdengar di kepala Aisyah, penuh dengan nada menuntut. Kau yang memilih aku, kau membawa aku masuk dalam hidupmu. Maka kau harus berani menerima apa yang kau ikat. Mendengar itu, Aisyah merasa jantungnya berdebar kencang. Ia menyadari bahwa ikatan susuk bukan sekadar perhiasan atau pesona. Ia adalah janji, tanggung jawab, dan ujian terhadap hati dan jiwa. Farid membisikkan doa dan mantra, mencoba menenangkan roh itu, sementara Hafiz tetap di sisi Aisyah, menggenggam tangannya dengan lembut. Kau tidak sendiri, Aisyah. Tapi kau harus ingat, bukan semua yang muncul dari dunia gaib bisa dipercayai, katanya. Suasana semakin tegang ketika roh susuk bergerak lebih dekat. Jaraknya dengan Aisyah hanya beberapa inci. Cahaya merah dari jarum di lehernya berdenyut kuat, hampir menusuk matanya. Dalam detik itu, Aisyah merasakan campuran takut dan penasaran, sakit dan nyaman, cinta dan benci. Semua perasaan itu bercampur menjadi satu, memaksa dirinya untuk menghadapi kebenaran yang mungkin selama ini dia abaikan. Tiba-tiba, roh itu menghilang secepat kilat, meninggalkan rasa kosong yang mendalam. Aisyah jatuh terduduk, napasnya tersengal, tetapi hatinya kini lebih jelas. Ia memahami satu hal, ikatan susuk ini bukan hanya tentang roh atau kekuatan gaib, tapi juga tentang dirinya sendiri, keberanian, ketakutan, dan kemampuan untuk memilih jalan yang benar. Hafiz dan Farid menatapnya dengan cemas, menyadari bahwa perjalanan ini belum selesai. Di luar, angin malam berhembus melalui jendela rumah Farid,
membawa bisikan samar dari hutan rimba. Suara itu seakan berkata, "Perjalananmu baru saja bermula. Harga belum selesai dibayar. Dan ujian yang lebih berat sedang menunggu." Aisyah menatap jarum di lehernya yang masih berdenyut merah, merasakan ikatan itu lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang rahasia susuk, tetapi juga tentang hatinya sendiri, antara keberanian, cinta, dan pengorbanan. Ancaman baru dan dilema hati. Beberapa hari selepas pengalaman menegangkan itu, Aisyah mulai merasakan perubahan yang lebih nyata dalam hidupnya. Susuk di lehernya kini seakan memiliki kehendak sendiri, kadang membuatnya terjaga di tengah malam, kadang memberikan rasa hangat yang aneh saat seorang lelaki misteri, Farid, berada di sisinya. Tetapi tidak semua yang muncul adalah teman. Bayangan gelap mulai menembus hidupnya dengan cara yang lebih nyata, menghadirkan ancaman yang tidak bisa diabaikan. Suatu petang, ketika Aisyah sedang menata kain di kedai keluarganya, seorang lelaki asing muncul. Wajahnya tampak dingin, matanya tajam, dan aura yang mengelilinginya seperti menuntut sesuatu. "Kau Aisyah, kan? Aku tahu rahasia yang kau bawa. Susuk itu bukan untuk kau sendiri," ucap lelaki itu dengan suara berat. Aisyah terkejut, tubuhnya gemetar. Hafiz yang berada di belakangnya segera menahan bahunya. "Siapa kau? Keluar dari sini," tegas Hafiz. Namun lelaki itu hanya tersenyum tipis. Malam itu, Farid muncul di rumah Aisyah dengan wajah serius. "Anakku, ada orang yang ingin memanfaatkan susukmu. Mereka tahu kau terikat. Dan roh itu bisa dikawal atau dipaksa jika mereka cukup berani. Kau harus berhati-hati, Aisyah. Ini bukan lagi tentang keindahan atau misteri, tapi tentang keselamatanmu." Aisyah merasa ketakutan, tapi juga marah. Selama ini dia hanya ingin memahami rahasia susuk itu sendiri, bukan menjadi target orang lain. Ia merasa seperti dikelilingi bayangan yang ingin memanipulasinya. Namun, di tengah rasa takut itu, hatinya mulai menyadari satu hal, ikatan susuk itu bukan sekadar roh asing, tapi juga bagian dari dirinya. Farid menatapnya, menunggu reaksi, sementara Hafiz tetap berjaga, menyiapkan diri untuk menghadapi bahaya yang belum jelas bentuknya. Malam itu, mereka memutuskan melakukan ritual perlindungan di halaman rumah Mak Teh Salmah. Lilin-lilin dinyalakan, aroma herba memenuhi udara, dan suara malam yang hening terdengar menakutkan. Farid membimbing Aisyah untuk memusatkan energi dari susuk, merasakan getaran roh, dan menghadapinya tanpa rasa takut. Roh susuk muncul di udara, berputar-putar dengan cahaya merah menyala, menandakan bahwa ia sadar dengan ancaman luar yang mulai mengincarnya. "Aisyah, kau harus tahu, roh ini tidak hanya menuntut kepatuhan, tapi juga perlindungan. Ia merasakan niat buruk dari orang lain. Kau tidak boleh lengah," kata Farid sambil menatap Aisyah. Hafiz menggenggam tangannya, menambahkan keberanian dengan sentuhan lembutnya. "Kau tidak sendiri, Aisyah. Aku akan selalu ada di sisimu." Namun, roh itu tampak gelisah, bergerak lebih cepat, berputar mengelilingi mereka. Bisikan samar terdengar, "Jangan lalai, jangan biarkan orang lain mengikatku, atau kau akan kehilangan segalanya." Aisyah menunduk, menahan napas, dan mulai merasakan tekanan yang lebih berat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa setiap keputusan yang dibuat kini membawa konsekuensi yang lebih nyata, bukan hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada orang yang dicintainya. Di tengah ritual itu, bayangan lelaki asing yang muncul di kedai sebelumnya muncul samar di tepi halaman. Roh susuk bergerak agresif, menimbulkan kilatan cahaya merah yang menyoroti wajah Aisyah, Farid, dan Hafiz. Situasi itu menimbulkan ketegangan luar biasa, memaksa Aisyah mengambil keputusan penting. Apakah ia akan mempercayai Farid sepenuhnya, atau tetap menggantungkan keselamatannya pada Hafiz? Rasa takut dan dilema bercampur menjadi satu. Jarum susuk di lehernya berdenyut kencang, seolah menuntut jawaban. Aisyah menyadari satu hal yang menakutkan. Perjalanan ini bukan lagi soal rahasia susuk, tetapi soal pilihan hati, keberanian, dan kesetiaan. Ia harus menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercayai, dan siapa yang mungkin akan membahayakan dirinya.
Malam itu berakhir dengan ketegangan yang belum reda. Bayangan lelaki asing hilang, tapi ancaman terasa masih menggantung. Aisyah menatap jarum di lehernya yang berdenyut merah, menyadari bahwa setiap langkah kini penuh risiko, dan ujian yang lebih berat sedang menanti di hadapan. Hutan rimba di kampungnya berbisik di kegelapan, membawa pesan yang samar namun jelas. Rahasia susuk ini tidak akan membiarkan siapapun pergi tanpa menghadapi ujian yang lebih gelap, dan hati Aisyah kini menjadi pertaruhan terbesar. Pertaruhan terakhir dan pengkhianatan. Malam itu, suasana kampung Kuala Pilah sunyi. Hanya terdengar suara hembusan angin dan gerimis tipis yang menampar dedaunan. Aisyah duduk di beranda rumahnya, memeluk lutut, menatap jarum susuk yang berdenyut di lehernya. Cahaya merah samar memantul di dinding rumah kayu tua itu, seolah memberi isyarat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Hatinya dipenuhi ketakutan, namun juga tekad. Ia tahu, perjalanan untuk mengungkap rahasia susuk hampir sampai ke puncaknya, dan ujian terberat menantinya. Farid duduk di sebelahnya, wajahnya serius. Aisyah, malam ini roh itu akan menunjukkan niat sebenarnya. Kau harus berani, dan jangan lari. Kau mungkin akan diuji dengan pengkhianatan dari orang yang kau percayai. Katanya sambil menatap mata Aisyah penuh waspada. Hafiz berdiri di sisi lain, lengannya menekankan keinginan untuk melindungi Aisyah. Ia menatap Farid dengan tatapan penuh curiga, tetapi tidak berkata sepatah kata pun. Malam itu, ketegangan seperti gelombang yang siap pecah. Tidak lama kemudian, jarum susuk berdenyut lebih kencang, memancarkan cahaya merah yang hampir menusuk mata. Bayangan roh susuk muncul di tengah halaman rumah, lebih nyata dan menakutkan daripada sebelumnya. Matanya menatap Aisyah dengan intensitas yang luar biasa. Kau yang memilih aku, maka kau harus faham, dan kau harus bayar harga terakhir, bisik roh itu. Suaranya bergema di telinga Aisyah, menembus kesadaran dan memaksa hatinya untuk berani menghadapi yang tak terlihat. Tiba-tiba, bayangan lelaki asing yang beberapa hari lalu muncul di kedai kembali muncul di tepi rumah. Kali ini, aura gelapnya lebih kuat, menandakan niat jahat yang jelas. Farid segera berdiri, menyalurkan energi susuk melalui mantra perlindungan, mencoba menahan kehadiran lelaki itu. Kau tidak boleh mengganggu Aisyah. Kau tidak akan menang malam ini, serunya tegas. Namun bayangan itu tersenyum tipis, menunjukkan bahwa kekuatan luar itu belum bisa diprediksi. Hafiz merasa ada sesuatu yang aneh dengan Farid. Ia mulai mempertanyakan niat Farid sendiri. Kenapa kau terlalu dekat dengannya? Apa kau benar-benar ingin membantu? Atau, kau ada niat lain? Tanyanya tegas, tapi Farid hanya menatapnya dengan dingin. Hafiz, percayalah, niatku murni. Tapi kau harus fokus pada Aisyah. Dia yang menentukan jalan ini, bukan aku, bukan kau. Roh susuk mulai bergerak lebih cepat, mengelilingi Aisyah. Cahaya merahnya memantul di dinding rumah. Bisikan terdengar semakin jelas. Percaya, atau kau akan kehilangan segalanya. Jangan salah pilih. Aisyah menutup mata, mencoba menenangkan diri, merasakan energi dalam tubuhnya sendiri, dan perlahan mengerti pesan roh itu. Ujian malam ini bukan sekadar menghadapi bayangan luar atau Farid, tapi memilih siapa yang benar-benar bisa dipercayai, siapa yang akan melindungi, dan siapa yang mungkin akan mengkhianati. Tiba-tiba, dari bayangan gelap itu muncul kekuatan yang menyerupai Farid, namun wajahnya berubah menyeramkan. Kau harus memilih, Aisyah. Pilih yang benar, atau kau akan kehilangan dirimu sendiri. Suara itu menggema, membuat Aisyah gemetar. Hafiz segera bergerak untuk melindungi, tetapi energi susuk menahan kedua-duanya. Aisyah menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Ia sadar, inilah saat di mana ia harus membuat keputusan penting, antara hati, keberanian, dan keselamatan. Dengan napas panjang, Aisyah menatap roh susuk, merasakan getaran jarum di lehernya, dan perlahan berkata, "Aku tidak takut. Aku akan hadapi semua rahasia ini. Aku akan bayar harga yang kau minta, tetapi aku pilih untuk menjaga mereka yang benar-benar setia padaku." Cahaya merah dari susuk memancar lebih terang, seolah mengakui keberaniannya. Bayangan lelaki asing itu menghilang,
dan energi gelap yang mengancam perlahan memudar. Farid menatapnya lega, sementara Hafiz menggenggam tangannya erat, menunjukkan kelegaan dan kesetiaan. Malam itu, ketiganya duduk dalam keheningan. Aisyah menatap jarum susuk yang kini berdenyut pelan, menyadari satu hal, ujian telah menunjukkan siapa yang benar-benar peduli padanya, dan rahasia susuk bukan sekadar tentang kekuatan gaib, tapi tentang keberanian, hati, dan pengorbanan. Hutan rimba di sekeliling rumah berbisik di kegelapan, seolah memberi selamat atas pilihan Aisyah, namun tetap memperingatkan, perjalanan ini belum sepenuhnya berakhir, dan rahasia yang lebih gelap mungkin masih menanti di masa depan. Rahasia terakhir dan pengorbanan. Malam itu, setelah ketegangan yang luar biasa, Aisyah duduk di beranda rumahnya, menatap jarum susuk yang kini berdenyut pelan, merah samar seperti napas yang hidup. Hatinya masih dipenuhi kegelisahan, tetapi ada rasa lega yang aneh. Ia tahu, perjalanan untuk mengungkap rahasia susuk hampir sampai ke puncak. Namun, satu firasat menakutkan membuatnya sadar bahwa ada satu rahasia terakhir yang harus diungkap, sesuatu yang akan menentukan bukan hanya masa depannya, tetapi juga orang-orang yang ia cintai. Farid dan Hafiz duduk di sisinya. Farid menatap Aisyah dengan serius. Matanya menatap tajam namun lembut. Aisyah, roh itu telah menguji keberanianmu. Tapi masih ada satu hal yang harus kau ketahui. Susuk ini bukan sekadar ikatan antara roh dan manusia. Ia juga menyimpan rahasia keluarga nenekmu. Dan satu kesalahan bisa membuat segalanya hancur, katanya. Hafiz menatapnya dengan wajah cemas. Apa maksudnya? Maksud kau, ini lebih berbahaya daripada yang kita pikirkan. Aisyah menelan ludah, merasakan getaran jarum di lehernya semakin kuat. Malam itu, mereka kembali melakukan ritual di halaman belakang rumah. Lilin-lilin dinyalakan. Aroma herba memenuhi udara malam. Farid memandu Aisyah untuk menyalurkan energi susuk dan memusatkan pikirannya, merasakan roh yang terikat di tubuhnya. Jarum berdenyut lebih cepat, memancarkan cahaya merah yang menerangi wajah mereka. Roh susuk muncul di udara, lebih jelas daripada sebelumnya. Matanya menatap Aisyah dengan intensitas yang menakutkan, namun penuh arti. Kau telah membayar harga keberanianmu. Tetapi rahasia terakhir harus diungkap, bisiknya. Dalam bisikan itu, Aisyah merasakan dorongan untuk membuka kotak kayu neneknya yang tersimpan di rumah Mak Teh Salmah. Ia merasakan bahwa semua jawaban ada di dalamnya. Jawaban yang selama ini tersembunyi. Sesampainya di rumah Mak Teh, Aisyah membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat beberapa jarum susuk tua, kain batik yang berlumur debu, dan sebuah buku harian neneknya. Buku itu menceritakan sejarah panjang keluarga mereka yang terkait dengan ilmu susuk, rahasia pengorbanan, dan janji yang harus dipenuhi oleh setiap generasi. Ternyata, neneknya juga pernah terikat dengan roh susuk yang sama, dan satu-satunya cara membebaskan ikatan itu adalah dengan pengorbanan hati, menerima risiko dan menjaga orang yang dicintai. Aisyah terdiam, hatinya berdegup kencang. Ia menyadari bahwa semua ujian yang dilaluinya bukan sekadar untuk membuktikan keberanian, tetapi juga untuk menyiapkan dirinya menghadapi pengorbanan terakhir. Farid menatapnya, suara lembutnya berkata, "Ini bukan hanya tentang dirimu, Aisyah. Kau harus membuat pilihan. Apakah kau akan membiarkan roh itu bebas dengan risiko kehilangan segalanya, atau menjaga orang yang kau sayangi dengan ikatan yang lebih kuat?" Hafiz menggenggam tangan Aisyah, menatap mata Aisyah penuh harapan. "Aisyah, aku percaya pada pilihanmu. Tapi kau harus ingat, pengorbananmu bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk kita." Aisyah menunduk, merasakan beratnya tanggung jawab itu. Ia tahu, keputusan yang dibuatnya akan menentukan masa depan dirinya, Hafiz, dan bahkan Farid. Akhirnya, dengan napas panjang, Aisyah menutup mata, merasakan energi susuk menyatu dengan tubuh dan jiwanya. Ia menerima risiko, memilih untuk menjaga orang yang dicintainya, sekaligus menghadapi roh yang terikat. Jarum di lehernya berdenyut pelan, cahaya merah meredup, seakan memberi tanda bahwa keputusan telah diterima. Roh susuk menghilang perlahan, meninggalkan rasa lega dan ketenangan yang aneh. Malam itu, ketiga mereka duduk dalam keheningan, menyadari satu hal,
Rahasia susuk telah terungkap, ujian telah selesai, tetapi pengorbanan Aisyah telah mengikat masa depan mereka dalam ikatan baru, ikatan hati, keberanian, dan cinta yang tidak bisa dilepas begitu sahaja. Hutan rimba di sekeliling kampung berbisik lembut, menandakan bahwa rahasia terakhir telah terjawab, dan kini mereka siap menghadapi hari esok dengan hati yang lebih kuat. Ikatan hati dan ketenangan susuk. Sejak malam pengorbanan terakhir itu, hidup Aisyah terasa berbeda. Jarum susuk di lehernya masih ada, tetapi getarannya kini lembut, hampir seperti napas yang menenangkan. Ia bisa merasakan roh itu hadir tanpa menakutinya, seperti teman yang mengawasi dan melindungi. Cahaya merah yang dulu menyeramkan kini menjadi hangat, menandakan ikatan yang telah berubah, bukan lagi pengekang, tetapi pengingat akan keberanian dan pengorbanannya. Pagi itu, Aisyah duduk di beranda rumah kayu tradisionalnya, menatap matahari yang perlahan naik di balik hutan rimba. Hafiz duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Aisyah, kau nampak lebih tenang sekarang. Aku rasa kau akhirnya faham semuanya, ucap Hafiz lembut. Senyumnya menyiratkan kelegaan dan rasa bangga. Aisyah menatapnya. Senyum tipis tersungging di wajahnya. Ia tahu, keberanian dan pengorbanannya tidak hanya membebaskannya dari ketakutan, tetapi juga memperkuat ikatan di antara mereka. Farid muncul di halaman, membawa kotak kayu tua yang telah mereka gunakan untuk ritual terakhir. Ia menatap Aisyah dan Hafiz. Matanya kini lebih lembut. Tidak ada lagi bayangan ketegangan yang dulu menghantuinya. Aisyah, kau telah menyelesaikan perjalanan ini dengan benar. Susuk ini tidak lagi mengikatmu dalam ketakutan, tetapi dalam kesadaran. Kau telah memilih hati, keberanian, dan pengorbanan, dan itu yang paling penting. Hari itu, mereka bertiga berjalan ke hutan rimba yang dulu menakutkan Aisyah. Jarum susuk di lehernya berdenyut pelan, memancarkan cahaya lembut. Angin malam membawa bisikan dari pepohonan, seolah menyapa mereka, menandakan bahwa roh susuk ini damai dan perjalanan panjang yang penuh misteri akhirnya menemukan titik tenangnya. Setiap langkah Aisyah di tanah kampung terasa ringan, bukan karena kekuatan gaib, tetapi karena hatinya sendiri telah menemukan keberanian dan pengertian yang selama ini ia cari. Selama beberapa minggu berikutnya, kehidupan mereka kembali normal, tetapi kenangan tentang susuk dan ujian malam-malam gelap tetap membekas. Aisyah kadang duduk di beranda, menatap jarum di lehernya, mengingat bisikan roh yang dulu menuntutnya. Hafiz selalu di sisinya, memberikan rasa aman, sementara Farid menjadi pembimbing yang bijak, tetap hadir sebagai teman namun tidak lagi mengintimidasi. Mereka belajar bahwa susuk bukan hanya soal kekuatan atau pesona, tetapi tentang kesadaran, pilihan, dan pengorbanan. Suatu malam, ketika bulan penuh muncul di langit, Aisyah berdiri di tepi sungai dekat hutan. Cahaya jarum susuk memantul di permukaan air, menciptakan kilauan yang indah. Ia menutup mata, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua ketakutan, ujian, dan pengorbanan terasa seimbang dengan pemahaman yang kini ia miliki. Hafiz berdiri di belakangnya, dan Farid menatap dari kejauhan, tersenyum. Semua tersambung dalam ikatan yang baru, ikatan hati, keberanian, dan cinta. Roh susuk tidak lagi menuntutnya. Ia menjadi saksi, bukan pengekang. Aisyah menyadari satu hal penting, kehidupan bukan hanya tentang rahasia gaib atau kekuatan, tetapi tentang keberanian untuk menghadapi diri sendiri, menjaga orang yang dicintai, dan membuat pilihan meski penuh risiko. Hutan malam itu berbisik lembut, angin sepau-sepau menyejukkan hati, dan jarum susuk di lehernya berdenyut perlahan, seakan berkata, "Kau telah faham, anakku. Kini kau bebas, dan perjalananmu baru saja dimulai, dengan hati yang lebih kuat dan cinta yang lebih dalam." Disinilah cerita mereka berakhir, bukan dengan kengerian atau rahasia yang tak terpecahkan, tetapi dengan pengertian, keberanian, dan ketenangan yang datang dari ikatan hati yang sejati. Aisyah menatap langit malam, tersenyum, dan merasakan bahwa rahasia susuk kini telah menemukan damainya. Hafiz memeluk tangannya, Farid tersenyum di kejauhan, dan malam itu, hutan Kuala Pilah menyimpan cerita tentang keberanian seorang wanita, ikatan gaib, dan pengorbanan yang membawa ketenangan abadi.